Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama ila milin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadadina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, thumma ila hadrati ruhi Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muqtabastul Birri wa Syekh Masrukin wa Syekh Abdul Hafid. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an rajulin, saking wong lanang sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam kang ngancani sapa rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa rajul, naha nyegah, naha nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing dilarang antaktasila yen to adus sapa almar'atu, seorang perempuan, seorang istri, bifadli rajuli, kelawan turahane banyu yang digunakan mandi suaminya. Awir rajulu, utawa ora kena adus sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, bifadlil mar'ati, kelawan turahane mandine istrinya. Wal yaghtarifa, tetapi becik nyawu bareng-bareng sopo almar'ah sama ar-rajul jami'an halis kabeh-kabehane. Ini kalau menggunakan hadis ini, bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk mandi menggunakan bekas mandinya istrinya, dan demikian juga sebaliknya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah konteks ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti lain kali kita bisa mengkaji kitab Adabul Mufrad ya. Kita biar tahu bagaimana kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu kalau mau mandi itu disediakan apa itu namanya tempat air, diisi air, digunakan untuk mandi kan itu. Jadi bekas mandi turane nggih, turane mandi dari seorang istri itu tidak diperkenankan untuk digunakan oleh suaminya, dan demikian juga sebaliknya. Tapi nanti kalau kita membaca hadis berikutnya, maka yang seperti itu semestinya juga tidak jadi masalah kan itu. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja ngetakan ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa isnadu tawi sanad hadis iku sahihun, iku sahih. Yang perlu kita pahami bahwa penelitian hadis itu ada yang namanya naqdus sanad, naqdul matan, kritik sanad, kritik matan. Yang kebanyakan orang pelajari itu adalah naqdus sanad, jadi mengkritik sanad. Mengkritik sanad itu artinya apa sih? Meneliti tentang biografi masing-masing perawi, meneliti siapa guru dari masing-masing rawi itu, siapa murid dari masing-masing rawi itu, bagaimana komentar ulama terkait dengan masing-masing rawi. Itu namanya naqdus sanad. Misalkan sebagaimana yang selama ini kita lakukan ketika kita meneliti satu hadis mendasarkan kepada satu aplikasi yang namanya Mausu'atul Hadis Syarif Aqtubut Is'ah, itu juga penelitian dengan menggunakan naqdus sanad. Ada lagi di luar itu, yaitu naqdul matan, yang namanya kritik matan.
Bagaimana kita meneliti matan, apakah matan itu betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Itu dengan cara yang pertama membandingkan apakah isi hadis itu bertolak belakang, bertentangan, ataukah sejalan dengan Al-Quran. Apakah bertentangan atau sejalan dengan hadis-hadis yang oleh para ulama disepakati, apalagi kalau hadis itu hadis mutawatir kan itu. Apakah hadis itu bertentangan enggak dengan fakta sejarah? Apakah hadis itu bertentangan enggak dengan akal sehat? Apakah gramatika di hadis itu adalah gramatika yang berkualitas tinggi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngendika itu kualitas bahasanya adalah bahasa yang sangat tinggi kan. Jadi oleh karena itu ada dua cara tadi ada, jadi kritik matan dan kritik sanad. Oleh karena itu saya kasih satu contoh, misalkan ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa kita tidak boleh mengucapkan Sayyidina ketika kita akan menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakan dasar yang dianggapnya hadis la tusayyiduni fis shalah. Nah, kata-kata la tusayyiduni itu kalau diteliti oleh orang yang ahli bahasa Arab itu salah. Mestinya tidak tusayyiduni tapi tusawwiduni kan itu. Diteliti seperti itu. Oleh karena itu itulah cara kritik matan. Oleh karena itu orang yang bisa melaksanakan kritik matan itu adalah ya tentu orang yang hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, dia mengetahui fakta sejarah dan seterusnya kan. Ini jadi karena apa harus seperti itu? Karena memang terkadang antar hadis itu terlihat saling bertolak belakang, saling bertentangan. Hanya orang-orang yang mempunyai kepakaran tinggi yang bisa melaksanakan itu. Oleh karena itu saya kasih satu contoh, misalkan Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan apakah seseorang itu layak disebut faqih ataukah tidak. Apakah seseorang itu layak disebut ahli fikih ataukah tidak? Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, kalau ada orang hafal 100.000 hadis, apakah dia layak disebut dengan faqih? Ternyata dijawab oleh Imam Ahmad, lah. 200.000 tetap dijawab lah. 300.000 tetap dijawab tidak. Makanya coba kita perhatikan. Pengarang kitab ini, kitab Bulughul Maram, adalah siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin kita sudah sampaikan Ibnu Hajar adalah Al-Hafidh, orang yang hafal minimal 100.000 hadis. Dan ternyata beliau orang yang hafal 100.000 hadis itu masih memproklamirkan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i. Wah, ini kalau orang yang hafal 100.000 hadis bahkan lebih masih tetap bermadhab, bagaimana dengan kita kan itu? Kita yang hafal satu hadis paling atau hafal potongan matanya kan itu. Nanti kalau tanya bagaimana sanadnya, nggak tahu kan itu. Ini yang mengherankan, orang-orang sekarang itu hanya hafal 1, 2, 3 hadis, dia sudah memproklamirkan diri sebagai mujtahid, tidak mengikuti madhab. Bahkan ada salah satu penulis, Al-Qanuji, itu menulis satu kitab yang berjudul Ad-Dinul Khalis. Penulis kitab ini mengatakan mengikuti mazhab, ya, bermadhab. Taklidul madzahib minasyirki, mau dikatakan seperti itu. Taklidul madzahib minasyirki, jadi ikut kepada madhab itu dikatakan syirik. Ya, kalau orang yang mengikuti mazhab itu dikatakan syirik, wah itu hampir orang seluruh dunia syirik semua. Karena menjadi mujtahid itu kan harus bisa beristihad, harus bisa menelurkan satu hukum dari sumber-sumber hukum, dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana ijma ulama, bagaimana qiyas, dan seterusnya. Itu bukan pekerjaan orang-orang biasa kan itu. Oleh karena itu
Saya berpendapat bahwa kita itu harus mengikuti ulama. Kita boleh yang namanya ar-ruju' ila Quran wal hadis. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu boleh, dengan catatan ketika kita mengikuti, ketika kita ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis harus mengikuti pendapat para ulama. Gitu. Harus mengikuti ulama. Jangan sampai hanya ngerti 1-2 hadis langsung memposisikan diri sebagai seorang mustahid kan itu. Dia mengatakan ana rijal wa anta rijal. Saya laki-laki, kamu laki-laki. Apa sih bedanya saya dengan Imam Syafi'i? Ya beda sekali kan itu, beda sekali. Imam Syafi'i itu kalau mendengar sesuatu langsung hafal kok. Kalau kita sudah hafalkan, sampai mencari tempat yang paling sepi untuk menghafalkan. Diulang-ulang. Itu sehari, 2 hari, 3 hari hafal. Seminggu berikutnya udah lupa semua kan itu. Bagaimana kita akan menyamakan dengan ulama-ulama hebat kan itu? Sangat jauh kan itu ya. Itu hadis yang ke-6 dari kitab Thaharah ya, di Babul Miyah. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa jeung nabi iku yaghtasilu siram sapa jeung nabi bi fadli Maimunata radhiyallahu anha kelawan nganggo banyune turahane Maimunah, dengan turahane mandinya salah satu istrinya yang namanya Maimunah. Akhrajahu Muslim kan itu. Ya oleh karena itu saudara nanti mau milih yang mana kan itu, apakah mau memilih hadis yang ke-6 tadi atau memilih hadis yang ke-7 ini kan itu. Kalau hadis yang ke-6 jangan mandi di bekas mandinya suaminya, tapi yang diminta apa tadi? Wal yaghtarifa, diminta untuk mandi bareng. Itu ya itu. Tetapi kalau saudara menggunakan hadis berikutnya ini, hadis yang ke-7 ini, bahwa Rasulullah pernah mandi dengan menggunakan tempat mandinya, habis mandinya salah satu istrinya namanya Maimunah. Akhrajahu Muslim, akhrajahu mutakan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wali ashabi sunani lan tetap kedue pira-pira kang duweni sunan. Jadi ada sunan atini dari sunan itu. Hadisnya gimana? Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Ightasala siram sapa ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari pira-pira garwane jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ing dalam wadah kang ombo. Jadi waktu itu rumah Rasulullah itu tidak besar, tidak sebagaimana rumah orang-orang sekarang yang ada kamar mandinya tersendiri kan itu. Jadi rumahnya, makanya saya pernah ngisi kajian di salah satu tempat, saya tanya ibu-ibu, apakah jenengan pengen meniru rumah tangganya Rasulullah, termasuk nopo rumahnya Rasulullah, makannya Rasulullah kan itu. Wah, ini kalau sudah tanya gitu jawabannya mesti kompak. Iya kan itu. Saya pasti nggak pengen meniru Rasulullah. Baru kita jelaskan bahwa Rasulullah itu mulai beristri sampai wafat tidak pernah merasakan makanan dari gandum yang habis ditumbuk digiling itu diayai bersih. Jadi rata-rata Rasulullah itu kalau makan adalah dari gandum kasar. Sehari makan, 2 hari tidak. 2 hari makan, sehari tidak. Bahkan di kitab Adabul Mufrad itu dikatakan bahwa semenjak beliau nikah sampai wafat tidak pernah 3 kali berturut-turut dalam setiap harinya Rasulullah itu dahar makan. Terus saya tanya, ibu masih tapi ikut ingin seperti Rasulullah? Nah, sudah senyum-senyum kan itu, sudah senyum-senyum. Jadi memang berat. Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat, berat sekali.
Tetapi ya sejauh yang kita bisa ya kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah istrinya itu sebelum dinikahi Rasulullah itu adalah seorang bangsawan, pengusaha. Tidak hanya pengusaha kulaan yang Tulungagung didol di Kediri, enggak. Itu apa? Kalau beliau itu dagangan itu pergi ke luar negeri. Jadi ekspor import antar negara, kaya. Tetapi ketika Khadijah itu wafat, Khadijah tidak meninggalkan apa-apa kecuali 3 potong pakaian. Yang salah satunya adalah digunakan untuk mengkafani beliau kan itu. Jadi sangat sederhana, sangat sederhana. Nah, sementara orang sekarang itu hidupnya terang sangat mewah kan itu. Ketika saya tanya dengan gitu pundi, terus tetep pengen derek Rasul kan dijawab, nggih, cuma tidak Rasulullah Muhammad kan itu. Ini siapa? Nah, Rasulullah Sulaiman. Wah kan itu kan. Sulaiman kaya gitu. Jadi nasi kekayaan milih Sulaiman kan itu. Kan saya mau dari Rasulullah kan itu, tidak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti jumlah kepagih salah satu jamaah seperti itu kan itu. Oke, jadi ightasala ba'du azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Dalam satu tempat yang luas sing rada ombong ngoten, faja'a mengkonuli rawuh mengkonuli teka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqtasila terapun atau supaya mandi sapa Rasulullah binha saking jafnah. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah itu mandi menggunakan tempat mandinya atau menggunakan air sisa dari air yang digunakan mandi oleh istrinya. Faqalat mongkonuli matur sapa ba'du azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam laut betul Nabi, inni kuntu junuban, ini setune ingsun kuntu ana sapa ingsun iku junuban wong kang junub. Artinya bahwa salah satu istri Rasulullah ketika mandi di Jafnah tadi itu ada dalam keadaan mandi janabat. Faqala mongko nuli ngendika sapa jeung Nabi, innal ma'a la yajnubu, innal ma'a asturi banyu iku layak junubu, ora bisa janabat apa mak. Jadi airnya itu tidak terkontaminasi dengan janabat. Air itu mau digunakan orang janabat atau tidak ya tetap itu air kan itu. Tidak gara-gara digunakan orang janabat langsung airnya menjadi air janabat yang tidak bisa digunakan. Tidak seperti itu. Wasahahu lan nyokaken wing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah. Ya. Tapi menurut ulama bahwa Imam At-Tirmidzi itu kalau dalam kajian kritik ya, mengkritik rawi itu termasuk tasahul ya. Beliau itu yang termasuk mempermudah. Jadi kritikus rawi itu ada 3, ada yang tasyadud, ada yang tawasud, ada yang tasahul. Yang tasyadud itu sangat kritis ketika melihat perawi itu. Ada sedikit kesalahan sudah menjadi satu catatan. Ada yang tawasud, yang moderat tengah-tengah, tapi ada juga yang tasahul. Sama kan dengan dosen kan juga gitu dosen itu. Dosen itu ada yang ketika saudara sudah mengerjakan pekerjaan yang sangat bagus, masih tetap ketemu titik-titik kesalahannya kan itu. Berarti dosen itu termasuk tasyadud kan itu. Tapi ada dosen itu pekerjaan sampai ini bener po salah. Terus budi Pak, nggih pun saya ini kan itu. Jadi saya kan itu. Sehingga pekerjaan itu bener atau salah nilainya tetap A kan itu. Apakah ada yang seperti itu? Ya ada. Jadi dosen itu ada sih dalam rangka menyenangkan hatinya. Katanya ini kan sedekah kan itu. Itu seluruh mahasiswanya dikasih nilai A kan itu. Ini repot. Repot. Jadi seperti itu ya. Jadi Imam At-Tirmidzi itu dianggap sebagai salah satu kritikus, salah satu ulama yang termasuk tasahul kan gitu. Makanya kadang-kadang satu hadis yang oleh Imam Tirmidzi dikatakan sahih, oleh ulama yang lain kadang-kadang dikatakan oh tidak sahih, hasan, tapi kadang menganggap itu dhaif gitu. Karena beliau termasuk yang tasahul tadi kan itu. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abu Hurairah qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tuhuru ina ya hadikum utawi sucine wadahe salah sijine ro kabeh
idza walagha nalikane dilati fihi ing dalem inak apa sing dilati al kalbu apa al kalbu anjing asu iku ayaghsila yen to basuh sapa ahad hu ing inak sab'a marratin kelawan ping 7 ulahunna utawi pertamane basuhan yang ke-7 kali itu biturabi dicampur dengan debu. Akhrajahu ngetoaken hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa fi lafdzilan iku tetep ing dalam lafat lau Muslim utawi fal yurikhu mongko becik buang sapa ahad buang ing napa buang hu ing ina wali Tirmidzi lan Imam Tirmidzi ukhrahunna utawi akhire basuhan 7 kali tadi au ulahunna utawa pertamane basuhan yang ke-7 itu. Berdasar hadis ini maka Imam Syafi'i itu berpendapat kalau liur anjing itu hukumnya adalah najis mughalladhah kan itu. Tetapi nanti kalau kita mempelajari perbandingan mazhab, jadi tidak seluruh imam mazhab itu berpendapat kalau anjing itu najis mughalladhah. Jadi misalkan Imam Malik itu ketika membatasi, oh ini najis ini mughalladhah atau tidak, itu tidak didasarkan pada itu, tetapi didasarkan kepada dalil. Manakala dalilnya itu adalah dalil yang qat'iyud dalalah, ada dalilnya yang jelas, itu dihukumi sebagai najis mughalladhah. Tetapi kalau status kenajisan itu tidak didasarkan kepada satu dalil yang qat'iyud dalalah, maka beliau tidak mengatakan itu sebagai najis mughalladhah. Sementara kalau Imam Syafi'i, mughalladhah atau tidak itu ada kaitannya dengan cara mensucikannya kan itu nggih. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat najis itu ada yang mughalladhah, terus ada lagi mutawassithah dan mukhaffafah. Ya mukhaffafah yang seperti apa mukhaffafah itu? Air kencingnya bayi laki-laki yang jadi tidak makan selain asinya ibu dan umurnya maksimal 2 tahun, itu mukhaffafah seperti itu kan itu. Tapi kalau perempuan perempuan itu walaupun hanya minum ASI tetap tidak mukhaffafah tetapi mutawassithah. Cara mensucikannya berbeda. Kalau mukhaffafah itu hanya cukup dipercikin air. Itu. Kalau yang mutawassithah harus dialiri air kan itu ya, harus dialiri air. Oke. Hadis yang ke-9 wa Nabi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi fil hirrati ing dalam masalah kucing innaha setune hirrah setune kucing iku laisat ora ana apa kucing iku binajasin din arane najis innamahia setune utawi hirrah iku minatawafina setengah sange binatang sing tawaf sing glibet hidup bersama-sama dengan manusia iku alaikum ing atase ira kabeh. Jadi yang namanya kucing itu tidak seperti anjing dan kucing itu tidak najis. Yang tidak najis apanya? Yang tidak najis itu ada yang mengatakan sampai kepada kotorannya sama kencingnya tidak najis, ada. Dulu kan pernah di YouTube dan akhirnya jadi ramai kan itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i najis kan itu. Memang ada ulama itu berpendapat bahwa hewan itu manakala daging dan susunya halal itu kotorannya suci. Ada yang malam seperti itu kan itu ya. Jadi manakala daging dan susunya halal itu kotorannya dianggap suci. Tetapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i tetap itu adalah jadi sesuatu yang keluar dari dubur ataupun dubur atau kubul itu najis. Kecuali apa? Ya kecuali kalau manusia ya kecuali anak dan air mani kan itu ya seperti itu. Oke.
Akhrajahu tan hadis sapa al-arba'ah Imam Arba'ah jumlah 4 itu wa sahaha lan nyukakeun hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah. Nggih, sementara ngoten. Semoga yang kita pelajari ini barokah dan manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Mari kita bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, hadis yang ke-6 di kitab Bulughul Maram berbunyi, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadli rajuli aw yaghtasilal rajulu bi fadli mar'ati zada musaddad wal yaghtarifa jami'an. Kita perhatikan hadis ini apakah hanya ada di Sunan Abi Dawud hadis ke-81 atau ada di tempat lain. Ternyata kita menemukan di beberapa, jadi ada di An-Nasai dan ada 3 yang ada di Musnad Ahmad, jadi ada 4, jadi 5 bersama dengan ini. Kita bandingkan matan dari hadis itu. Laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 40 sininan. Saya menemui seorang laki-laki di mana laki-laki itu menemani Rasulullah SAW sebagaimana Abu Hurairah menemani Rasulullah selama 4 tahun. Laki-laki itu mengatakan qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yaumin. Rasulullah itu melarang kita untuk menyisir rambut setiap hari. Au yabula fi mughtasalihi, atau mandi di tempat atau kencing di tempat mandinya, au yaghtasil ar-rajulu bi fadli mar'ati awil mar'atu bi fadli rajuli, atau seorang laki-laki mandi, seorang suami mandi menggunakan sisa dari air mandi istrinya, atau seorang istri mandi dengan menggunakan sisa air mandi suaminya. Dilarang itu wal yaghtarifa jami'an, tetapi sebaiknya kedua suami istri itu menyiduk, mengambil air dari gayung dengan dengan waktu yang sama, atau mandi bareng lah itu. Itu yang ada di Sunan An-Nasai. Sekarang yang ada di Musnad Ahmad juga sama ini. La yaqtasilu rajulu min fadli imraati wa la taqtasilu bi fadlihi wa la yabulu fi muqtasalihi au wala yamtashitu fi kulli yaumin. Nah, itu ini di Musnad Ahmad yang pertama di hadis ke 16.563. Ini juga sama. Jadi kalau sekarang kita perhatikan bagaimana skema sanadnya untuk menyimpulkan kualitas hadisnya. Nah, ternyata seluruh hadis ini diterima dari rojulan, dari seorang laki-laki tadi. Ini artinya bahwa itu mubham, tidak jelas siapa namanya kan. Itu hanya karena menurut ulama-ulama sunni bahwa seluruh sahabat itu adil, kullu sahabatin udul, seluruh sahabat itu adil, maka skema sana seperti ini masih tetap disimpulkan bahwa kualitas hadis itu adalah sahih walaupun perawi sahabatnya itu adalah mubham. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 berbunyi An Ibnu Abbas akhbaru anna Rasulullah SAW kana yaghtasilu bi fadli Maimunata. Ibnu Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah SAW itu mandi dengan menggunakan sisa mandinya Maimunah. Jadi hadis inilah yang banyak digunakan oleh hampir seluruh imam madhab untuk berpendapat bahwa semestinya seorang suami itu boleh mandi dengan menggunakan sisa air mandi istrinya, dan demikian juga sebaliknya ketika masing-masing itu dalam keadaan junub. Apakah di Sahih Muslim hadisnya ini kita cek? Ya, sekarang kita perhatikan di hadis yang lain. Ada di Imam Bukhari, kita bandingkan dengan yang ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunata kana yaghtasilani min ina'in wahidin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah itu mandi bareng ya, dari tempat air yang sama. Ini sedikit. Kalau yang atas tadi itu adalah menggunakan sisa mandi. Kalau yang ini adalah mandi bareng. Sekarang bagaimana yang ada di Musnad Ahmad?
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu fi fadli Maimunah, sesungguhnya Nabi itu mandi dengan menggunakan sisa air mandi Maimunah. Sekarang kita perhatikan skema sanadnya. Ya, skema sanadnya kita menemukan ada 2 jalur sanad yang dimana perawi teridahnya itu ketiga. Oleh karenanya kita berkesimpulan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih li dzatihi. Oke. Bagian dari hadis yang ke-7, kalau tadi dari Sahih Muslim, sekarang ya ada di kitab-kitab Sunan ya. Itu berbunyi an Ibnu Abbas qala igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin farada Rasulullah sallam ayatawaddu aminu faqalat ya Rasulullah inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu. Sebagian dari istri Rasulullah itu sedang mandi di satu tempat yang luas, yang agak besar gitu tempat airnya. Farada, akhirnya Rasulullah itu berkehendak untuk berwudu dengannya. Oleh karenanya istrinya itu memberitahukan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan mandi janabat. Dan Rasulullah menjawab, innal ma'a la yujnibu, sesungguhnya air itu tidak bisa terkontaminasi dengan junub. Dan hadis ini menurut Abu Isa ya Tirmidzi, hadis haditsun hasan sahihun wa huwa qaulu Sufyan wa Tsauri wa Malik wa Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak menjadi masalah kan kita suami istri itu mandi bareng atau suami istri itu saling menggunakan air mandi sisa dari mandi suami atau istrinya. Terus kita coba perhatikan apakah ini ada di Sunan Tirmidzi atau ada di tempat lain ya. Kita perhatikan di Ibnu Majah juga ada. Di perjumatan ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam liyagtasila aw yatawadda faqalat ya Rasulullah inni kuntu junuban faqala al-ma'u la yunjibu. Jadi sama. Sekarang kita perhatikan bagaimana skema sanadnya dari hadis yang ke-7 ini. Ini seluruh hadis melalui Sama bin Harb yang berkualitas yang kelima. Oleh karena itu hadis ini dapat disimpulkan berkualitas hasan li dzatihi ya. Setidak-tidaknya berdasarkan dua hadis tadi kan itu. Untuk berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda mensucikan tempat air bejana salah satu dari kalian ketika anjing menjilatinya, yaitu membasuhnya, menyucikannya sebanyak 7 kali, dan yang pertama dicampuri dengan turab, dengan debu. Sekarang kita perhatikan apakah hadis ini di Sahih Muslim hanya ini. Ternyata di Sahih Muslim ada 4 ya, ada 1 tambah 3 ini ada 4. Kita perhatikan yang berikutnya yang ada di Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyaghsilhu sab'a marratin. Nah, ini sama Annabi sallam qala idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Disuruh mencuci 7 kali. Idza walagal qalbu fi ayaghsilahu sab'a marratin. Sama liyaghsilhu sab'a marratin. Sab'a mirarin. Sama. Sekarang kita perhatikan di kitab-kitab yang lain. Ini di Sahih Bukhari, inna Rasul sallam qala idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilahu sab'an. Juga sama, idza walagha fil qalbu samaratin ulahunna aw ukhrahunna biturab wa idza walagat fil hirrah yughsila marrat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Oke, sekarang kita lihat skema sanadnya. Ya, hadis ini mempunyai 50 jalur sanad ya, dan kita perhatikan ada sedemikian banyak jalur sanad yang terendahnya ke-3. Oleh karena itu kualitas hadis ini adalah sahih li dzatihi. Hadis yang ke-9 terkait dengan kucing. Jadi di sini dikatakan bahwa faja'at hirratun tashrabu. Jadi ada kucing yang ngerti-ngerti datang dan meminumkan itu, dan oleh Rasul dikatakan inna Rasulullah SAW qala innaha laysat binajasin. Jadi kucing itu tidak najis.
Ini ada di Sunan At-Tirmidzi, sekarang ada di kitab-kitab yang kita perhatikan, ada di An-Nasa'i. Di An-Nasa'i juga sama, innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafin 'alaikum wa tawafat. Jadi yang namanya kucing itu adalah berputar-putar di sekeliling kita, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan gelibet. Di Abu Daud juga sama, di Ibnu Majah juga sama. Kita perhatikan skema sanadnya. Skema sanadnya dari Humaid ini ada 10 jalur sanad ya. Cuman melewati Humaid itu yang berdekat ke-6. Yang lain juga sama, seluruhnya melalui Humaid yang berarti yang ke-6. Dari kualitas hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan hasan lidzati, oleh sebagian ulama dikatakan dhaif kan gitu, karena salah satu perawinya yang namanya Humaid itu berperingkat yang ke-6. Terima kasih.